Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengukuran lingkungan. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi kematangan mangga berdasarkan estimasi indeks kematangan. Di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama saya Muhammad Nizar Ihsan Putra, yang kedua Evania Cahya, yang ketiga Septian Anggir Pangestu. Berikutnya pendahuluan. 1. Pengenalan. Mangga atau nama latinnya Mangifera indica merupakan buah yang banyak dikonsumsi. Bahan kering DM adalah parameter yang paling penting untuk menentukan kematangan buah serta kualitas pasca panen. Dari penelitian terbaru, kandungan BK merupakan indeks valid untuk mengetahui kematangan mangga. Persentase BK meningkat 0,72% per minggu. BK mangga ditentukan oleh kandungan karbohidrat seperti gula larut dan pati buah. Metode tradisional untuk evaluasi DM meliputi pemanenan, pengambilan sampel, pengeringan, dan penimbangan irisan untuk menghindari langkan air. Untuk mengurangi limbah karena pengukuran DM, maka digunakan metode spektroskopi inframerah dekat atau NIRS. Berikutnya yakni 2. Pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari 3 pengembangan spektrometer, sumber cahaya, layar LED, kedua kabel data USB, perangkat komputasi atau Intel Compute Stick, sirkuit kontrol, cahaya berbasis Bluetooth, dan baterai seperti gambar berikut. Sumber cahaya penting dalam pengukuran pematangan buah untuk meningkatkan apakah spektrum stabil dapat dicapai sehingga digunakan lampu halogen mikro 12 volt atau 15 watt. Sistem menggunakan Microsoft Visual C Double Plus untuk mendapatkan informasi spektral dari setiap sampel. Mengubahnya menjadi spektrum absorbansi, menghilangkan noise, mengurangi dimensi, dan melakukan klasifikasi kematangan langsung secara penyimpanan data spektral dalam format CSV. Berikutnya adalah bahan dan metode. 1. Sampel buah. Sampel yang digunakan adalah mangga hijau keras varietas Samar Bahis atau SB, Chaunsa, dan Sufait Chaunsa masing-masing 120 buah. Sampel dipanen dalam 3 tahap, yaitu 1 minggu sebelum perkiraan tanggal panen, pada tanggal panen, dan 1 minggu setelah perkiraan tanggal panen. Sampel yang dipanen pada Juli 2019 bernama batch A1, A2, dan A3. Untuk kalibrasi model dan sampel yang dipanen pada Agustus 2020 bernama batch B1, B2, dan B3, digunakan untuk validasi di pohon. Yang kedua yaitu akuisisi spektral. Nilai DM acuan ditentukan dengan mengambil sampel bagian dengan diameter 27 mm dan kedalaman 10 mm dari lokasi yang ditandai setelah menghilangkan kulit ari mangga setebal 1 hingga 2 mm menggunakan alat pengupas buah. Yang ketiga terdapat chemometrik. Pada chemometrik ini terdapat 2 pengujian, yaitu pengujian metode langsung dan tidak langsung. Pada metode tidak langsung berbasis regresi terbagi menjadi 2. Pada kalibrasi multivariat linear termasuk PLSR dan regresi linear berganda atau MLR. Pada regresi non-linear termasuk mesin faktor pendukung atau SPM. Dan jaringan saraf tiruan atau ANN telah digunakan menggunakan data spektroskopi NIR.
Selanjutnya, pada pengujian metode langsung dilakukan melalui beberapa teknik, melalui pendekatan terawasi dan tidak terawasi seperti pohon ensemble, analisis diskriminan linear atau LDA, SVM, nearest neighbor atau KNN, dan ANN. Hasil dibandingkan dalam hal koefisien korelasi atau R, root mean square error atau RSE, dan nilai akurasi. Selanjutnya dapat dilihat pada bagian kiri terdapat diagram skema dari posisi berlabel untuk akuisisi spektral NIR dalam sampel mangga. Yang selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu statistik DM. Statistik DM dihitung menggunakan uji destruktif. Hasil uji DM akan ditampilkan pada tabel 1 berikut ini. 2. Spektrum. Spektrum serapan dan spektra preprocessed dengan smoothing turunan kedua SG dari dua varietas mangga disajikan pada gambar 3. Panjang gelombang yang dihasilkan berada pada rentang 500 sampai 1050 nanometer. Terdapat dua puncak serapan tinggi pada 680 nanometer dan 970 nanometer. Pertama, berkorelasi dengan penyerapan klorofil dan kedua terjadi pada nada atas kedua pita OH, terutama yang disajikan dalam air, dan nada atas kedua dari NH. Berikutnya 3 hasil pemodelan. 3.1 kekokohan model estimasi jatuh tempo tidak langsung. Rentang panjang gelombang optimal DM adalah 729 hingga 975 nm. Perbandingan kinerja model prediksi DM dengan regresor PLSR, MLR, SFM, dan ANN disajikan pada tabel 2. Berikut merupakan perbandingan model prediksi bahan kering untuk rentang spektral input 729 sampai 975 nm dengan satuan kandungan bahan kering. Berikutnya, model SVM dan MLR dibangun menggunakan kernel linear, sedangkan arsitektur ANN memiliki input layer 15 input, satu hidden layer dengan 15 neuron, dan output layer memiliki output tunggal. Set prediksi kinerja MLR relatif lebih baik dengan input spektral preprocessed turunan kedua SG dengan R sama dengan 0,92 dan RMSI sama dengan 1,48. Dibandingkan dengan teknik lainnya, gambar 4 menunjukkan korelasi nilai DM aktual dan nilai DM yang diprediksi menggunakan MLR dengan preprocessing turunan kedua SG. Berikutnya adalah kekokohan model klasifikasi tempo, klasifikasi jatuh tempo langsung. Prediksi kematangan mangga ditinjau dari DM panen. Diterapkan teknik klasifikasi kelas biner. Input prediktor pengklasifikasi adalah nilai absorbansi spektral yang diaktifkan PCA dalam kisaran 726 sampai 975 nanometer. Sedangkan label referensi didasarkan pada nilai DM aktual. Klasifikasi kematangan langsung adalah ukuran kuantitatif non-destruktif yang lebih baik dibandingkan dengan estimasi kematangan tidak langsung untuk mengklasifikasikan mangga berdasarkan indeks kematangan DM. Selanjutnya, semua perangkat spektroskopi yang berbasis NIR menggunakan algoritma regresi pembelajaran mesin guna memperkirakan indeks kematangan yang relevan. Selanjutnya, dalam mengklasifikasikan buah mangga, klasifikasi kematangan langsung dengan akurasi 88,2% lebih baik daripada klasifikasi kematangan tidak langsung, yakni sekitar 55,9%. Selanjutnya, klasifikasi kematangan mangga terdiri dari beberapa algoritma klasifikasi, yaitu ensemble,
TRI, LSDA, SVM, KNN, dan ANN. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1. Alat mendeteksi kematangan buah mangga berbasis spektroskopi inframerah menjadi pembanding alat yang sudah ada yang menggunakan algoritma regresi untuk memperkirakan nilai indeks kematangan buah. 2. Maturitas langsung terbukti menjadi ukuran kuantitatif non-destruktif yang lebih baik dibandingkan dengan estimasi maturitas tidak langsung. 3. Pengklasifikasian KNN dipilih dalam pengukuran maturitas dengan metode estimasi maturitas tidak langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam PPT maupun dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.